Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik siswa Primagama Aksara. Bertemu lagi dengan Mbak Dian dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi tata kata. Jadi di dalam tata kata itu ada yang disebut dengan bentuk kata. Nah, bentuk kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kata dasar, kata turunan, dan kata serapan. Kata dasar adalah kata bermakna yang belum mengalami perubahan ketatabahasaan seperti pengimbuhan ataupun pengulangan. Contohnya adalah kata cangkul. Yang kedua adalah kata turunan. Kata turunan adalah kata yang terbagi menjadi 2, yaitu kata berimbuhan atau afiksasi, dan yang kedua adalah kata ulang atau reduplikasi. Kata berimbuhan atau afiksasi adalah kata yang dibentuk dari kata dasar dan imbuhan atau proses penambahan afiks seperti prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks atau awalan adalah jenis afiks yang terletak di awal kata dasar. Contoh, kata masak ditambahkan awalan me jadi memasak. Yang kedua adalah infiks atau sisipan, yaitu jenis afiks yang terletak di tengah kata dasar. Contohnya adalah kata gendang mendapatkan sisipan menjadi genderang. Selanjutnya adalah sufiks atau akhiran, jenis afiks yang terletak di akhir kata dasar. Contoh katanya adalah kata masak ditambahkan akhiran an menjadi masakan. Lalu yang terakhir adalah konfiks atau jenis penggabungan afiks yang terletak di awal dan akhir kata dasar. Contoh kata dasar sepi ditambahkan awalan ke dan akhiran an menjadi kata kesepian. Selanjutnya adalah kata ulang reduplikasi, yaitu kata yang terbentuk dari proses pengulangan. Jenis pertama adalah dwipurwa atau kata ulang yang terjadi pada sebagian kata. Biasanya hanya terjadi di bagian awal kata. Contohnya adalah tetangga, sesaji, lelaki, dedaunan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah dwilingga atau kata ulang yang terjadi pada semua atau keseluruhan kata. Contohnya adalah buku-buku, anak-anak, bapak-bapak. Yang ketiga adalah kata ulang berubah bunyi. Contoh katanya adalah teka-teki, sayur-mayur, serba-serbi, dan gotong royong. Yang keempat adalah kata ulang berimbuhan. Kata ulang yang menambahkan imbuhan pada unsur kata pertama ataupun unsur kata kedua. Contohnya bersiap-siap, rumah-rumahan, pukul, memukul. Lalu yang terakhir adalah kata ulang semu. Kata ulang ini adalah kata ulang yang tidak akan memiliki makna bila dipisahkan. Contoh kata kupu-kupu, ubur-ubur, pura-pura, dan lain-lain. Oke, di sini ada penjelasan tentang makna kata ulang. Yang pertama adalah kata ulang bermakna banyak atau jamak, kata ulang bermakna mirip atau agak, kata ulang bermakna macam-macam, kata ulang bermakna saling, kata ulang bermakna intensitas, kata ulang bermakna tiap atau kolektif, kata ulang bermakna tindakan yang dilakukan berkali-kali, dan yang terakhir adalah kata ulang bermakna kegiatan atau sebuah hal. Yang ketiga adalah kata serapan. Kata serapan adalah kata hasil integrasi dari bahasa lain atau bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dan bentuknya disesuaikan dengan pengucapan masyarakat Indonesia. Jenis yang pertama adalah berdasarkan bahasa asal. Ada bahasa daerah. Contoh kata ampuh berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah sakti. Lanjut ke jenis yang kedua, yaitu berasal dari bahasa asing. Nah, kata serapan yang berasal dari bahasa asing contohnya dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Cina, dan bahasa Belanda. Nah, berikut ini ada beberapa contoh kata serapan dari masing-masing bahasa asing ya. Kita lanjut aja ke jenis yang kedua, yaitu berdasarkan prosesnya. Terdapat 4 cara penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, yaitu adopsi. Nah, proses adopsi ini merupakan proses terserapnya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dengan mengambil keseluruhan kata. Contoh katanya adalah kata supermarket yang berasal dari bahasa Inggris. Lalu yang kedua adalah adaptasi, yaitu kata serapan melalui proses adaptasi disesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Contoh, organization dari bahasa Inggris diubah menjadi organisasi. Kita lanjut ke bagian terjemahan, yaitu proses menerjemah dilakukan dengan mengambil maknanya saja, sedangkan lafal dan ejaannya diubah. Contohnya adalah kata spare part dari bahasa Inggris
kita ambil terjemahannya yang berarti adalah suku cadang. Lalu yang terakhir adalah kreasi. Nah, cara kreasi ini hampir sama dengan cara terjemahan, perbedaannya terletak pada bentuk fisik yang tidak dituntut sama. Contohnya adalah kata efektif. Kata efektif itu berarti adalah berhasil guna. Oke, sampai di sini penjelasan dari Mbak. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung. Setelah itu kita akan membahas beberapa soal dan akan menjawab kuis. Terima kasih. Assalamualaikum.